Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from 5 groups, so we are want to presentation about cooperative language learning. The member of 5 groups are Asif Ramadan, Siti Alfika Roswarti, Robiatul Adawiyah, and the last is Rahma Antika Zahra. Before I will explain about what is cooperative language learning, I will tell you about table of contents of this material. First, definition and history. Second, approach. The third, method. The fourth, strategy. And the last is strong and weak. Okay, the first is definition and history about cooperative learning. What is cooperative learning? Cooperative learning is the learning process in which individuals learn in a small group with the help of each other. Jadi, pembelajaran kooperatif ini adalah proses pembelajaran di mana individu belajar dalam kelompok kecil dengan saling membantu satu sama lain. Singkatnya, pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran kelompok, di mana individu itu akan belajar bersama-sama. The second is history about cooperative learning. Cooperative learning models do not evolve from an individual theory or from a single approach to learning. Maksudnya adalah model pembelajaran cooperative learning ini tidak berevolusi dari sebuah teori individual atau dari sebuah pendekatan tunggal tentang belajar. It is rooted in the early Greeks. Nah, jadi sejarah adanya pembelajaran kooperatif ini berakar pada masa Yunani awal. But its contemporary development can be traced to the work of educational psychologists and pedagogical theorists in the early 20th century. Tetapi, perkembangan kontemporer-nya dapat dilacak ke hasil karya para psikolog pendidikan dan para teoritis pedagogis di awal abad ke-20. Jadi, adanya pembelajaran kooperatif ini pada abad ke-20 di Yunani. Cooperative learning model popularized around the 1950s is one solution to be used in the United States in 1954. Where at the time cycles contact occurred between the races of white, blacks, and Hispanic, Latins such as Spanish and Portuguese. Model cooperative learning ini dipopulerkan sekitar tahun 1950-an, yang mana merupakan pada zaman itu salah satu solusi jalan keluar yang digunakan oleh negara Amerika Serikat. Karena pada tahun 1954 ini, di mana pada masa itu terjadi konflik antara ras kulit putih, kulit hitam, dan Hispanik. Nah, ras Hispanik itu apa? Yaitu seperti bangsa Spanyol dan Portugis. Next, approach. Cooperative learning is a method of promoting learning through students' cooperation rather than competition. Maksudnya adalah pembelajaran kooperatif ini adalah metode belajar di mana para siswa itu akan bekerja sama melebihi suatu kompetisi. It is a method of effectively using student groups in a classroom. Nah, jadi metode ini sangat efektif digunakan
kepada para siswa di ruang kelas. It is only under certain conditions that cooperative efforts may be expected to be more productive than competitive and individualistic efforts. Dengan menggunakan metode kooperatif ini, jadi kondisi kepada siswanya itu akan lebih produktif daripada mereka belajar masing-masing. According to Johnson, have presented following 6 approach or characteristics of cooperative learning groups. The first is positive interdependence. Maksudnya adalah saling ketergantungan positif. Nah, anggota tim di sini berkewajiban untuk saling mengandalkan untuk mencapai tujuan mereka. Second is individual accountability, yaitu akuntabilitas perorangan. Semua siswa dalam sebuah kelompok dimintai pertanggungjawaban karena melakukan bagian pekerjaan mereka. Nah, jadi setiap anggota dari cooperative learning ini harus mempunyai pertanggungjawaban. Mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. The third is face-to-face formative interaction, yaitu interaksi promosi tatap muka. Nah, penugasan kelompok harus dibangun sehingga pekerjaan tidak dapat dengan mudah diberikan dan dilakukan secara individual. Jadi, tugas harus mencakup pekerjaan yang harus dilakukan secara interaktif. The fourth is appropriate collaborative skill, yaitu keterampilan kolaboratif yang tepat. Siswa didorong dan dibantu untuk mengembangkan dan berlatih membangun kepercayaan diri, kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, dan memanajemen konflik. The fifth is group processing atau pemrosesan kelompok, yaitu anggota tim harus menetapkan tujuan kelompok secara berkala, menilai apakah mereka baik-baik saja sebagai tim, dan mengidentifikasi perubahan yang akan mereka buat agar berfungsi lebih efektif di masa yang akan datang. The last is heterogeneous groups, yaitu kelompok heterogen. Di sini individu mendapat manfaat paling banyak dari bekerja dengan orang yang berbeda dari diri mereka sendiri. Maksudnya adalah setiap anggota dari cooperative learning ini pastinya akan mendapatkan manfaat mengapa mereka gabung di cooperative learning ini, dan juga mereka akan mendapat pengalaman dan hal-hal yang positif lainnya. Metode of cooperative language learning. Metode yang pertama adalah bahwasanya seorang guru menyampaikan informasi akademis kepada siswa setiap minggu dan secara teratur dengan cara melalui presentasi dan secara tulisan. Secara tulisan di sini contohnya seperti mengerjakan exercise yang akan dikumpulkan pada hari tersebut. Siswa dalam kelas akan dibagikan kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Anggota per kelompok menggunakan lembar kerja atau perangkat studi lainnya untuk menguasai materi akademisi. Metode yang kedua yaitu metode jigsaw. Metode ini sama halnya dengan pembagian presentasi pada umumnya. Contohnya begini, sebuah kelas terdapat 30 siswa dan dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi, satu kelompok terdapat 3 siswa yang di setiap kelompoknya mendapatkan materi yang berbeda-beda, layaknya seperti presentasi. Setelah mereka menyelesaikan tugasnya, maka dibuat kembali kelompok besar, jadi 30 siswa dibagi 3 kelompok, dan genap 10 siswa. Dalam kelompok besar, masing-masing siswa bertugas untuk menerangkan hasil dari diskusi kelompok kecil tersebut. Metode yang selanjutnya yaitu method of cooperative project, yang dimana guru membagikan kelompok saling berpasang-pasangan, lalu guru mengajukan pertanyaan, dan siswa memikirkan pendapat mereka masing-masing.
dan membahasnya pada teman pasangannya, dan guru membagikan nomor di setiap kelompoknya. Dan untuk ketua kelas menyebutkan angka, dan bagi angka yang tersebut oleh ketua kelas, maka ia akan menjawab pertanyaan dari guru. Metode ini dilakukan agar semua murid tahu dan bisa menjelaskan jawabannya. Next, strategies of cooperative language learning. The new teacher center was established in 1998 at the University of California at Santa Cruz, with the goal of supporting new K-12 teachers and administrators during their first 2 years in the profession. Okay, there are 6 strategies to identify cooperative language learning. First strategy is vocabulary and language development. Strategi pertama adalah pengembangan kosakata dan bahasa, di mana guru memperkenalkan konsep-konsep baru dengan mendiskusikan kosakata dan kata kunci untuk konsep tersebut. Contoh kegiatannya yaitu analisis kata, word analysis. Misalnya pembedahan kata-kata menjadi bagian mereka. Second strategy is guide interaction. Strategi kedua adalah interaksi terbimbing atau panduan interaksi. Dengan metode ini, guru menyusun pelajaran dan membimbing siswa untuk memahami apa yang mereka baca dengan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis secara kolaboratif tentang konsep akademik dalam teks. Nah, contoh kegiatannya yaitu partner preview, kelas surveys, group presentation. Third strategy is metacognition and authentic assessment. Nah, strategi ketiga adalah penilaian metakognisi dan otentik, yaitu mengajarkan keterampilan berpikir yang penting untuk mempelajari konsep baru. Metakognisi adalah keterampilan penting untuk mempelajari bahasa kedua dan keterampilan yang digunakan oleh pembaca yang sangat mahir bahasa apapun. Contoh kegiatannya adalah guide reading, think aloud, and think activity. Fourth strategy is explicit instruction or direct teaching of concept. Strategi keempat adalah instruksi eksplisit atau pengajaran langsung konsep, bahasa akademik, dan strategi pemahaman bacaan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas kelas. Nah, contoh kegiatannya yaitu teach specific reading and teach or explain prerequisite. Fifth strategy is the use of meaning-based context and universal terms. Nah, strategi kelima ini adalah penggunaan konteks berbasis makna dan tema universal, yang mana merujuk pada mengambil sesuatu yang bermakna dari kehidupan sehari-hari siswa, bahwa ketika siswa tertarik pada sesuatu dan dapat menghubungkannya dengan kehidupan mereka atau latar belakang budaya mereka, lebih termotivasi dan belajar pada tingkat yang lebih baik. Nah, contoh kegiatannya yaitu quick write responses or recording student responses to visual, and then make video clips. And the final strategy in the use of modeling graphic organizers and visuals. Strategi terakhir adalah penggunaan pemodelan, pengatur grafik, dan visual. Penggunaan berbagai alat bantu visual termasuk gambar, diagram, dan bagan membantu semua siswa dengan mudah mengenali informasi penting dan hubungannya dengan ide-ide pendukung. Nah, visual ini membuat bahasa dan konten lebih mudah diakses oleh siswa. Contoh kegiatannya adalah story maps, supporting detail schematics, and then semantic and attribute matrix, and then read alouds. Okay, for the last is strong and weak of cooperative learning. I wanna tell you why we must try it.
in the classroom because teachers not always come to the class with the same lesson plans and every day change things up. It allows students to hear a voice of the someone different. Cooperative learning is a great strategy because it is all about the students and their own thought and ideas. Also, it has a great advantage. For one thing, wide range of positive outcomes and have been found. As we know, the cooperative learning or simply group work must be familiar for us as a students in the universities because we are always practice it. Also can enhance students like interpersonal communication skill, problem solving skills, conflict resolution skills, and their responsibilities. And this creates students who always quiet, sit still, work alone, and mind their own business. Cooperative learning methods are usually inexpensive and easy to implement. Teachers need a minimal training to use these techniques. Cooperative learning is a key component of 21st century life skills. Ultimately, we are smarter together as a group than we are apart as individuals. Cooperative learning also has a weakness. For the first, a weakness of cooperative learning is that students do not learn equally. Many believe that combining gifted students with lower achievers does not sufficiently challenge gifted students. It means that if we are making the group and the content of the group is same example, the braver to speak up and the silent one are always quiet in the class. It can make a group not sometimes it can make the group cannot balance because it can inferior the silent one and make her or he stuck on their abilities and not being developed. And the main weakness of cooperative learning is when a teacher implements it in an ineffective manner. Uh, as we know, the teacher must have a responsibility to prepare students for most careers which happen to require people to work with another. Despite the strong interest in cooperative learning, but many practitioners are not implementing the concept effectively, or they are just do the strategy the same strategy in every in every in every study. Like Robert Salvin notes, cooperative learning has become so standard that sometimes it is honored in the branch. Okay, maybe enough until here. Thank you for this. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.